Sehingga saya anggap serius dan harus diselesaikan. Saya akan rapat dengan pejabat-pejabat tertinggi di lingkungan Polhukam untuk mengambil sikap. Mahfud MD beri ultimatum Al Zaitun dan Panji Gumilang. Masalah Al Zaitun itu masalah yang sekarang sudah menarik perhatian publik secara luar biasa, dan kontroversi juga baik melalui media maupun gerakan fisik. Kontroversi itu sudah timbul. Pesantren Zaitun ini perang neo-cortex war, perang narasi. Ada kesengajaan mereka dipelihara untuk melecehkan Islam, melecehkan Allah, melecehkan Rasul, melecehkan Al-Quran, melecehkan ulama. Bahkan dia dengan vulgar dia katakan dia komunis, ya kan? Panji Gumilang kan menyatakan dia komunis, terang-terangan vulgar, sudah. Upaya politisasi itu artinya biasanya ada orang menjadikan isu itu untuk memojokkan pemerintah. Misalnya pemerintah ini kok diem aja, anda becus, kalau orang lain langsung ditangkap, kalau ini dibiarkan, kan gitu. Itu kan politisasi, padahal ini kan sebenarnya kan baru muncul seminggu ini kan. Pemerintah tidak terlambat. Bahwa Al Zaitun sudah punya masalah sejak dulu, ya, sejak tahun 2002 lalu reda, kemudian beberapa reda, para pejabat banyak berkunjung ke sana, reda. Ini terakhirnya muncul lagi karena ada masalah baru muncul, ya, sehingga kalau begitu ini rame, sudah terjadi konflik. Zaitun ini terlanjur banyak terjamah oleh tangan-tangan misterius. Jadi kalau sekarang baru kita bahas sekarang, sebenarnya mohon maaf terlambat. Tahun 2002 itu Pak Kapolri, Pak Dai Bakhtiar, itu sudah melabeli Zaitun ini sebagai kelompok sesat dan teroris ekstremisme. Cuman saat itu Pak Panji Gumilang membantah, enggak, kami bukan kelompok itu. Karena saat itu media sosial belum sekarang-sekarang, maka bantahan-bantahan saat itu ataupun bukti-bukti seperti yang dituduhkan Pak Dai Bakhtiar itu belum ada bukti video maupun audiovisual. Beda dengan sekarang, sudah 20 tahun kemudian, tahun 2023, bukti-bukti Pak Panji nggak bisa dibantahkan seperti Anda bilang tadi kan. Sehingga mau bantah kayak apa nggak bisa kalau sekarang. Jadi saya tidak akan bicara backing apa dulu, pokoknya itu sudah lama gitu ya, lalu dipolitisasi, pemerintah ini membiarkan ini, kok nangkap yang satu tapi lainnya ini tidak, dan seterusnya, lalu dikaitkan dengan kunjungan pemerintah di masa lalu gitu, seakan-akan itu peliharaan pemerintah gitu. Nah, nanti semua itu kita bicarakan gitu ya. Nah, saya sendiri sih pemerintah juga tidak pernah ke sana, tidak pernah kenal juga dengan Al Zaitun. Saya sudah curiga sebenarnya. Ini pondok pesantren dibikin di tengah-tengah hutan. Anda kalau punya IT, coba cepet aja dari satelit itu. Saya tanya di medsos saya, di IG saya, coba tebak. Ribuan orang yang di dalam di dalam bangunan ini siapa mereka? Ini saya pertanyakan di IG saya, Instagram saya. Jawabannya macam-macam. Nah, sayangnya ini rahasia publik. Yang disebut Pak Kumis tadi kan itu rahasia umum sebenarnya. Wong Pak Hendro Priyono itu pada tahun 2002 itu nantang kok, siapapun yang melawan Al Zaitun akan saya hajar. Itu Pak Hendro, itu ada, kan Anda buka di Google pun ada, itu rahasia umum. Artinya semua orang tahu bahwa ancaman itu disampaikan oleh beliau itu. Muldoko ketika ke sana ini masih Pangdam 3 Siliwangi. Jadi masih Pangdam. Ketika datang ke sana, kata Pak Muldoko apa? Saya datang sekali langsung jatuh cinta. Coba bayangin coba. Hasil pembicaraan, hasil salaman dengan Pak Panji Gumilang itu, wah, kira-kira bahasa beliau ini karena hipnotis lah. Hipnotis itu kalau bahasa Malaysia itu pesona. Menurut saya bahan untuk bersikap itu sudah cukup. Meskipun misalnya kemarin Panji Gumilang tidak mau menjawab 4 dari 6 pertanyaan, dia tidak mau. Tapi kan sumber-sumber lain, temuan-temuan lain itu kan bisa cukup untuk menyimpulkan kita mau apa. Saya mengundang Mendagri, Kapolri, Menak, BIN, Kejaksaan Agung untuk bertemu di sini, Kemenkumham,
bertemu di sini, dan saya juga mengundang utusan atau gubernur Jawa Barat atau wakilnya. Pesantren Al Zaitun mendapat sorotan masyarakat baru-baru ini lantaran pimpinannya, Panji Gumilang, dinilai memberikan ajaran sesat. Ajaran tersebut antara lain mencampur jemaah pria dan wanita dalam satu saf, membolehkan zina, dan dosanya akan mendirikan pesantren Kristen. Dalam sebuah pidatonya, Panji Gumilang juga mengaku beraliran komunisme. Melansir laman resmi MUI, Ponpes Al Zaitun memang kontroversial bahkan sejak puluhan tahun lalu. MUI melalui bentukan tim peneliti khusus sudah mengungkapkan sederet fakta dan temuan pada 2002 terkait pesantren ini. Kajian pustaka dan dokumentasi dilakukan selama 4 bulan. Kontroversi itu ternyata bersangkut erat dengan doktrin ajaran, afiliasi kelembagaan, dan konsep keagamaan yang dipahaminya. Bahkan beberapa pihak menilai pesantren ini sesat dan berbahaya, kata pihak MUI dilansir dari mui.or.id. Beberapa catatan kontroversi Al Zaitun yang ditemukan MUI sejak 2002 itu antara lain ditemukan indikasi kuat adanya relasi dan afiliasi antara Al Zaitun dengan organisasi NII-KW 9. Baik hubungan yang bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan. Terdapat penyimpangan paham dan ajaran Islam yang dipraktikkan organisasi NII-KW 9, seperti mobilisasi dana yang mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan, penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menyimpang, dan mengkafirkan kelompok di luar organisasi mereka. MUI menemukan adanya indikasi penyimpangan paham keagamaan dalam masalah zakat fitrah dan kurban yang diterapkan pimpinan Al Zaitun sebagaimana dimuat dalam majalah Al Zaitun. Kemudian persoalan Al Zaitun terletak pada aspek kepemimpinan yang kontroversial, yang mana memiliki kedekatan dengan organisasi NII-KW 9. MUI menemukan ada indikasi keterkaitan sebagian koordinator wilayah yang bertugas sebagai tempat rekrutmen santri Al Zaitun dengan organisasi NII-KW 9. Menanggapi ramainya isu ini, juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi menyatakan pihaknya tengah mengkaji kontroversi pesantren Al Zaitun. Pondok pesantren yang berada di Indramayu itu dituding menyebarkan ajaran sesat hingga berujung demonstrasi penolakan dari masyarakat setempat. Ana menyebut kajian ini dilakukan bersama instansi lain dan ormas Islam secara komprehensif. Tujuannya agar dapat dirumuskan sikap atas beragam informasi dan fakta yang ditemukan dan terklarifikasikan tentang Al Zaitun. Jika Al Zaitun melakukan pelanggaran berat menyebarkan paham keagamaan yang diduga sesat, maka kami bisa membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren.